Ceritanya gini, berawal dari pekerjaan. Pekerjaanku di bidang properti. Semua orang tahu kalau properti itu banyak mafianya. Tapi aku gimana lagi? Aku pepet karena butuh uang buat kuliahku, adikku, dan orang tua buat makan sehari-hari. Aku pikir, alah nggak apa-apa. Lagian aku bakal tahu kalau ada orang yang berniat jahat padaku. Kan ada mbah, kataku dalam batin. Karena memang aku bisa lihat makhluk astral. Karena aku keturunan pangeran Perang Pakuwono 10. Mbahku tinggal di Keraton Solo dekat Pasar Klewer. Tapi kenyataannya saat aku terjun langsung di properti, aku jadi sering pusing karena auranya berat sekali kalau aku berada di sekitar kantor. Kemudian batinku, aku melihat ada sesuatu yang dikubur di dekat kantor, yaitu boneka pocong yang terikat oleh benang. Aku gak percaya dengan apa yang kulihat. Ternyata waktu aku selidiki dan aku cari, ternyata benar ada bekas keramik yang habis dicabut dan dipasang lagi. Hari-hari aku lewati dengan banyak kejadian dan kejanggalan. Karena apa? Karena bosku dan developernya selalu aneh. Ketika ada orang yang minta uang walaupun gak masuk akal, tetap di ACC. Bahkan mobil kantor yang seharusnya tidak boleh dibawa pulang, dia bisa bawa pulang dan dipakai layaknya miliknya sendiri. Tepatnya seperti dugaanku, yang melakukan itu adalah orang kepercayaan bosku. Teman-temanku mulai janggal, sampai anak-anak menjuluki dia dengan sebutan Sang Kuni. Waktu berjalan panjang, sekali sampai 1 tahun. Dengan sejuta kejanggalan, akhirnya penyelidikanku terbongkar sama orang yang main pengasihan itu. Malamnya aku ditarik di dalam dunia gaib. Aku memang biasa masuk dunia gaib, tapi aku tidak pernah bertatapan langsung dengan dukun, apalagi berkelahi. Karena aku bisa masuk karena tertarik ke alam sana. Begitu bilang ke aku, ojo sampai awakmu nyebarno iki, ambek melu-melu urusanku, lek kowe gak pengen mati. Begitu dia bilang. Dan aku takutan, aku dipukul dan tiba-tiba seperti terpental dan sangat-sangat gelap. Kemudian aku bangun dalam kondisi tidak bisa bergerak. Ya, aku tindihan. Tapi tindihanku berbeda. Aku bisa melihat sekitar. Aku bisa jalan-jalan kemanapun. Dan aku melihat diriku sendiri. Aku takutan apakah aku mati. Kemudian mbah-mbah tiba-tiba muncul di hadapanku dan bilang, wes biasa le, neng kerjaan wes ngono kuwi. Dan tiba-tiba aku terbangun dengan sekujur badan sangat sakit dan memar-memar, seperti dipukul orang satu kampung. Waktu terus berjalan dan aku sering tindian dan bangun-bangun sakit, semua secara berkali-kali. Bahkan di kondisiku aku sadar dan aku tiba-tiba terjatuh. Kemudian di tahun 2019 Juli, mertua bosku meninggal, tepatnya pada malam hari. Kami semua bersama teman dekatku berinisiatif ke rumah pemakaman dan ikut untuk mengurus jenazah karena bos kami sebenarnya baik banget. Dan pada saat duduk berdua dengan teman dekatku, itulah yang paling seram dalam hidupku dan aku sampai sekarang trauma. Dia bilang semua hal tentang aku, kehidupanku ke depan, bahkan sampai meninggalku. Nah, dia ngomong soal hari kiamat yang sudah dekat tapi tidak di zamanku. Konyol kan? Pasti banyak orang kalau dihadapkan di posisi sepertiku yang dengar temanku ngomong gitu ya pasti bilang lantur. Aku percayain dia, tapi dia serius membicarakannya. Dan dia tahu sama orang-orang di sekitarku, padahal dia bukan indigo dan cuma anak biasa. Dia nunjuk ke atas pohon sebagai bukti kalau dia tidak berbohong terhadap ucapannya. Dia bilang, hei iku lo deloken nang dhuwur pohon, ono Mbak Kunti, aku lihat emang benar ada. Dan dia bilang sebenarnya habis ini akan meninggal dunia dengan tidak wajar. Lihat saja nanti kamu, setelah waktu 2 minggu kamu akan dikeluarkan dari pekerjaan. Dan saat itulah aku meninggal dunia di Tol Sumo, Mojokerto. Udah mencekam malam-malam di kuburan, duduk berdua malah bilang gitu. Ngeri gak sih? Aku bercandain dia karena sebenarnya aku mulai takut. Ternyata 2 minggu tepat aku dikeluarkan dari pekerjaan karena ada konflik dengan orang kepercayaan bosku yang bermain dukun itu. Aku bawa pisau, konflik panas, akhirnya aku dikeluarkan. Setelah waktu 1 hari temanku meninggal di Tol Sumo. Dan dia datang padaku kalau sebenarnya yang disantet itu aku, tapi dukunnya gagal sebelum kena aku.
Aku dari alam sana sudah membentuk seperti pasukan dan menyerang balik. Kemudian santet itu terpental ke temanku. Dan kejadian itu berlangsung saat pemakaman mertua bosku. Pantas saja aku lihat dia nggak ada, padahal orang kepercayaan tapi tidak ada saat makaman. Dan temanku sekarang tidak pernah tenang sampai orang itu mati. Sekian dulu cerita dariku, terima kasih.